Dulu Rizik ngotot banget hendak memenjarakan Ahok, kini dia yang dipenjarakan oleh alam. Percaya atau tidak, sedikit banyak hukum karma itu memang benar adanya. Siapa yang menanam, dia yang menuai hasil. Ketika Rizik dan Ahok tukaran nasib. Ditulis oleh Ferry Padli dari sio.com. Nasib orang siapa yang tahu? Itulah kenapa kita tidak boleh merendahkan orang lain, apalagi memandangnya sebelah mata. Karena bisa saja orang yang kita anggap hina itu kedepannya menjadi orang sukses di negeri ini dan menjadi orang penting, seperti menjadi presiden, menteri, kepala daerah, ketua partai, dan lain-lain. Sudah terbukti kok, banyak orang yang awalnya dianggap rendah mampu membuktikan kalau dirinya lebih unggul dibandingkan orang yang menghinanya tersebut. Contohnya saja Ahok yang dulu pernah dianggap hina oleh Rizik Syihab. Tentu kita masih ingat kasus yang paling heboh pada 2017 lalu, yakni Rizik berusaha mati-matian ingin memenjarakan Ahok. Pakai isu segala macam, terutama agama. Yang muaranya tidak lain tidak bukan cagup junjungannya Anies bisa terpilih jadi gubernur DKI. Bisa dibilang Rizik kala itu secara terang-terangan memainkan isu SARA, termasuk para pendukungnya yang mengancam tidak akan mensolatkan jenazah mereka, umat Islam yang mendukung Ahok di Pilkada DKI tersebut. Segitunya ya kelakuan para kadrun, brutal banget pokoknya. Gak pakai etika, akhlak, adab maupun sopan santun. Hanya saja kala itu entah kenapa Bawaslu atau Panwaslu gak berani memanggil mereka yang main isu SARA di pilkada tersebut. Para pengawas pemilu itu terkesan dingin dan diam saja. Pertanyaannya, apakah mereka juga bagian dari pendukung Anies? Silakan pembaca SeaWorld nilai sendiri. Tidak hanya itu saja kebrutalan yang mereka perbuat. Bahkan Rizik secara terang-terangan mengancam hendak membunuh Ahok jika polisi tidak segera menangkapnya kala itu. Hingga ex-bupati Beltim tersebut benar-benar ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Tekanan dari masa kadrun pun tidak berhenti sampai di situ. Saat proses persidangan lebih parah lagi. Mereka seolah mengancam majelis hakim. Jika memberi vonis yang ringan kepada Ahok, maka siap-siap terima resikonya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laskar FPI terkenal suka bawa senjata tajam. Seperti yang terjadi pada 2012 lalu. Yakni 3 orang Laskar FPI ditangkap polisi di depan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Mereka diciduk lantaran membawa senjata tajam saat menghadiri persidangan dengan terdakwa Bambang Teddy, yang notabene Ketua FPI Jateng Jogja terkait kasus penganiayaan. Begitupun dengan yang terjadi di Cicalengka pada 2020 lalu. Polisi berhasil menemukan senjata tajam dan busur panah di sebuah mobil yang berisi rombongan Laskar FPI. Diketahui anggota FPI yang bawa sajam itu hendak berangkat ke Jakarta mengikuti aksi 1812. Termasuk juga yang terbaru, ditemukan senjata tajam berupa pedang dan bidik di mobil pengacara Rizik, Alam Syah Hanafiah. Saat ini sopirnya yang dituduh sebagai dalang pembawa senjata tajam itu. Tapi tidak menutup kemungkinan senjata itu bukan milik Babu, melainkan milik tuannya. Dan kalau senjata tajam itu ternyata milik Alam Syah, siap-siap saja ia mengikuti jejak Fredrik Yunadi serta Anita Kolopaking, yakni bernasib sama seperti klien, sama-sama di penjara. Jadi dengan melihat rekam jejak seperti itu, besar kemungkinan hakim takut kepada Laskar FPI, sehingga meskipun menganggap Ahok tidak bersalah, tetap saja divonis 2 tahun penjara. Daripada rumah dan anak istrinya diobrak-abrik oleh kadrun, mending mengikuti saja kehendak mereka, masalah selesai. Lantas pasca Ahok di penjara, apakah Rizik bahagia? Tentu bahagia banget, karena itulah yang ia perjuangkan selama ini siang dan malam. Belum lagi Anies terpilih sebagai gubernur DKI, tambah lengkap pula kebahagiaannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa si Rizik dan Anies ini kan satu rumpun, jadi suatu kebanggaan ketika orang yang memiliki hubungan kekerabatan erat bisa terpilih menjadi pemimpin ibu kota negara tersebut. Tapi yang namanya kebahagiaan jika didapatkan dengan cara yang tidak baik, tentu tidak akan bertahan lama dan bisa saja menjadi malapetaka. Belum juga 1 tahun Rizik menikmati masa indahnya itu. Ada netizen jahil yang mengunggah chat seksnya bersama Firza Hussein di internet. Tidak pelak, aib imam besar FPI tersebut langsung terbongkar seketika dan menjadi viral di media sosial kala itu. Tidak hanya itu saja, masyarakat dunia nyata juga turut membicarakannya. Baik itu di warung kopi, di tempat prostitusi, di pasar, di laut, di udara, dan lain-lain. Hingga Rizik memutuskan untuk kabur ke Arab Saudi karena nggak kuat menahan malu. Di negara tempat nenek moyangnya tersebut, bukan berarti dia tenang. Ia pengangguran di sana, gak pernah dapat job ngisi ceramah dan demo sama sekali. Belum lagi ditambah dengan denda overstay yang tidak sedikit karena masa berlaku visanya telah habis. Beruntung masih bisa pulang ke tanah air, meskipun dengan cara yang tidak terhormat, yakni dideportasi.
Nah, setiba di tanah air, ia lagi-lagi bikin ulah. Mencak-mencak bikin kerumunan di dua tempat yang berbeda. Padahal lagi pandemi COVID-19. Kemudian turut terlibat langsung menghalang-halangi Satgas COVID-19 menjalankan tugasnya. Tidak pelak, Rizik pun langsung diciduk lagi untuk kesekian kalinya pada Desember 2020 lalu. Saat ini ia sedang menjalani masa persidangan atas 3 kasusnya tersebut. Rizik terlihat kalau ia agak stres menghadapi kasusnya itu, seperti suka marah-marah di hadapan majelis hakim dan melakukan aksi diam, serta walk out saat proses sidang berlangsung. Termasuk juga suka menyalahkan orang lain, padahal dia sendiri yang menyandang status sebagai tersangka. Dasar nggak tahu diri banget ya. Beberapa orang yang disalahkannya itu adalah Jokowi, Ahok, Bima Arya, dan Mahfud MD. Nah, di saat Rizik sedang berjibaku dengan masalahnya tersebut, Ahok kini justru lagi duduk manis di kursi komisaris Pertamina dengan gaji yang tentunya lebih dari cukup. Sudah kayak tukaran nasib aja nih Tom and Jerry. Dulu Rizik ngotot banget hendak memenjarakan Ahok, kini dia yang dipenjarakan oleh alam. Percaya atau tidak, sedikit banyak hukum karma itu memang benar adanya. Siapa yang menanam, dia yang menuai hasil. Begitulah kura-kura. Arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Muldoko belak-belakan jelaskan alasan kenapa mau jadi ketum Demokrat. Ditulis oleh Ayas dari siwo.com. Saya termasuk orang yang tidak suka dengan pernyataan lebay dan mengharu biru dari politisi. Misalnya ketika ada yang mengatakan alasan gabung partai adalah untuk menyelamatkan bangsa. Saya lebih suka politisi yang tidak banyak omong dan jujur, serta tidak merasa dirinya paling hebat dan merasa jadi juru selamat. Dalam konflik Demokrat AHY versus Demokrat Muldoko, saya tidak mendukung keduanya. Siapapun yang akan resmi menjadi ketua umum Demokrat nanti, saya tidak terlalu peduli. Saya juga tidak pernah memilih Demokrat. Hanya saja saya cukup gerah dengan politisi-politisi lebay baik yang ada Demokrat AHY maupun Demokrat Muldoko. Sejak didaulat menjadi ketua umum Demokrat, Muldoko tidak langsung menjelaskan kenapa dirinya mau menjadi ketua umum Demokrat, padahal dirinya masih menjabat sebagai kepala KSP. Baru sekarang Muldoko belak-belakan menjelaskan ke publik alasan dia mau menjadi ketua umum Demokrat. Berikut pengakuan Muldoko. Pertama, Muldoko menyebut bahwa kekisruhan yang terjadi di Demokrat terjadi sebelum dirinya masuk. Kedua, Muldoko menjelaskan bahwa kisruh yang terjadi di Demokrat disebabkan arah demokrasi yang sudah bergeser di tubuh Demokrat. Ketiga, Muldoko menjelaskan ada situasi khusus dalam politik nasional, yaitu pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat. Keempat, maka dari itu karena alasan itulah maka Muldoko mau menjadi ketua umum Demokrat. Kata dia ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Kelima, sebelum menerima jabatan itu, Muldoko telah mengajukan 3 pernyataan kepada para peserta KLB. Pertama, apakah KLB sesuai dengan ADART? Kedua, seberapa serius kader Demokrat memintanya memimpin partai? Dan terakhir soal apakah para kader bersedia bekerja keras demi merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan. Semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh. Keenam, Muldoko bahkan mengaku tak memberitahu istri dan keluarganya atas keputusan yang ia ambil. Muldoko mengaku siap menerima resiko atas keputusannya, bersedia menjadi ketua umum Demokrat demi kepentingan bangsa dan negara. Ketujuh, Muldoko meminta agar jangan membawa-bawa presiden dalam persoalan ini. Presiden Jokowi sama sekali tidak tahu menau tentang persoalan ini. Dari pernyataan Muldoko di atas, saya tertarik dengan pernyataan bahwa alasan dia bersedia menjadi ketua umum Demokrat adalah demi kepentingan bangsa. Alasannya, telah terjadi arah pergeseran ideologis di tubuh Demokrat. Menurut saya, alasan yang dikemukakan Muldoko terlihat sangat bombastis dan mulia. Secara tidak langsung, Muldoko mengklaim diri sebagai juru selamat bangsa Indonesia. Seolah-olah Muldoko mengatakan bahwa jika dirinya tidak bersedia menjadi ketua umum Demokrat, maka bangsa Indonesia ini tidak akan selamat. Seolah Demokrat punya pengaruh yang sangat besar terhadap masa depan Indonesia. Wow, sangat fantastis. Jujur saya belum menemukan ancaman dari partai yang suaranya semakin terpuruk dan terancam tidak lolos parlemen dalam pemilu selanjutnya seperti Demokrat. Soal ideologi, Demokrat tidak ada bedanya dengan Nasdem, Gerindra, dan Hanura. Demokrat bukan seperti PKI yang mengusung ideologi komunis. Apa maksudnya ideologi di Demokrat bergeser ke komunis?
Jujur saya belum melihat tanda-tanda ke arah sana. Kalau memang Demokrat ideologi bergeser ke komunis, tidak perlu Muldoko turun tangan. Aparat bisa segera menangkap mereka. Demokrat juga bukan seperti PKS atau HTI yang pro khilafah. Demokrat masih tetap seperti partai-partai lain yang ambisius mengejar jabatan dan kekuasaan. Memang benar banyak kader Demokrat yang korupsi, tapi di partai lain juga ada. Dengan suara Demokrat yang semakin kecil, apakah keberadaan Demokrat begitu berpengaruh terhadap masa depan Indonesia? Jujur saya lebih suka Muldoko menjelaskan bahwa alasan dia bersedia menjadi ketua umum Demokrat adalah karena memang dia ingin terjun ke dunia politik dan memang tertarik menjadi seorang presiden. Lebih baik hal ini yang disampaikan, lebih jujur dan gentle. Alasan ini juga tidak menurunkan wibawanya, sebab setiap warga negara punya hak untuk terjun ke dunia politik, punya hak untuk menjadi presiden. Tak perlu mengemukakan alasan yang wow dan fantastis, kesannya malah lebay.